Salam sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam sukacita kita bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Mari kita puji Tuhan lewat nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayatnya yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Sungguh tak terselami Tuhan kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi ini kami kembali menikmati sukacita dari Tuhan. Kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Tuhan kiranya memelihara kami, menjaga kami, dan biarlah lewat firman-Mu yang hendak menyapa kami, memagari kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam bahasa Batak Toba, jala solukon hamuma jolma nai baru, natinoppa sumantu debata, di bagasan hati goran, dohot hapolinon na marhasitongan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentu ada saja yang berubah, ada saja yang berbeda. Waktu yang dilalui di belakang dengan waktu yang kita tuju ke depan. Itu alamiah dan memang proses kehidupan kita. Namun saat ini Rasul Paulus berbicara tentang hidup manusia baru. Bukan hanya menyangkut waktu, tempat, situasi, tapi adalah menyangkut jati diri atau keberadaan hidup seseorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang teolog Kristen pada zamannya Hitler yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan dalam suatu pertanyaan, apa yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Dietrich Bonhoeffer mengatakan adalah gaya hidup atau cara hidup. Salah satu dari gaya hidup itu adalah bagaimana orang Kristen hidup bersosialisasi, hidup dalam persekutuannya
atau dalam pergaulannya dengan orang-orang di mana dia berada, di mana dia tinggal. Tentunya apa yang hendak disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer tadi, bagaimana orang-orang percaya, orang Kristen itu memiliki nilai tambah, nilai plus dalam pergaulannya. Tentu apa yang Paulus katakan lewat nas ini, manusia baru. Ibu bapak saudara yang terkasih, Paulus mengajak orang-orang di Efesus untuk tidak larut, untuk tidak terbawa-bawa dengan pola kehidupan yang ada di sana. Kita tahu pada masa itu, Efesus adalah satu kota yang maju, yang kehidupan serba ada, namun di sisi yang lain, ada hal yang tidak mereka sadari, yaitu terjadinya perbuatan atau perilaku kehidupan yang telah menyimpang dari yang sesungguhnya sesuai dengan iman orang percaya. Katakan saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah kemerosotan moral, bahwa mereka tidak lagi mengindahkan norma-norma kehidupan orang-orang percaya. Banyak hal-hal yang mereka lakukan sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, tentunya lewat firman Tuhan pada hari ini, kita mau diajak bersama sebagaimana kita hidup seperti orang-orang yang telah dibaharui, orang-orang yang telah dikuduskan. Itulah yang Paulus mau, supaya setiap orang Kristen di Efesus benar-benar melakoni kehidupan yang sesungguhnya. Bukan hidup ikut-ikutan, bukan hidup menyerupai, bahkan menjadi sama dengan yang lain. Sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, pada dasarnya dikatakan supaya tidak menjadi sama atau serupa dengan dunia. Apapun yang terjadi di kota itu, di Efesus, mereka tidak akan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya dalam hal ini banyak yang boleh kita pertanyakan. Kekristenan kita saat ini, sejauh mana kita memahaminya? Apakah memang kita ini adalah Kristen verbalis, hanya kata-kata? Apakah kita memang Kristen saat ini ornamental, hanya dengan simbol-simbol saja? Atau apakah kita memang orang Kristen yang seremonial, seremoni, hanya kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual? Tapi saya berharap ibu bapak saudara yang terkasih, kita adalah Kristen yang operasional, Kristen yang memang benar-benar sama kata dengan perbuatan. Itulah yang Paulus inginkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Ibu bapak saudara yang terkasih, di ayat sebelum dan setelah nas kita pagi ini, jelas Paulus menyatakan apa-apa saja sebenarnya yang harus kita perhatikan. Tentu menjadi manusia baru, kita memberi diri untuk dibaharui oleh Tuhan, dibaharui dalam roh, dibaharui dalam pikiran. Roh dan pikiran harus menyatu. Yang kedua, tentunya setelah nas ini atau ayat ini kita bisa melihat ada hal-hal yang harus kita buang, kita jauhkan, kita hindari dari kehidupan kita. Misalkan saja dusta, marah, atau yang lainnya, termasuk sifat-sifat yang ingin menguasai milik orang lain dalam hal mencuri. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka manusia-manusia baru akan mengenakan seperti pakaian yang baru. Pakaian yang lama dilepas, dia memakaikan yang baru, dan dia hidup sebagaimana mestinya. Dan tentunya ibu bapak saudara yang terkasih, di ayat terakhir pada perikop ini, kita bisa lihat di ayat 32, dalam pergaulan, tutur kata, Paulus mengajak orang-orang di Efesus, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain,
penuh kasih, penuh cinta. Tentu Ibu Bapak, 3 karakteristik orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus kita miliki dan harus kita buktikan dalam pergaulan kita. Rendah hati. Tidak ada artinya kita menyombongkan diri. Apapun yang kita miliki, pangkat, kekayaan, apapun itu. Jika Tuhan katakan akan berlalu, semuanya itu berlalu. Yang kedua, kita memiliki kelemah lembutan. Tutur kata yang lemah lembut. Walaupun Aristoteles pernah katakan, kelemah lembutan itu adalah marahlah pada waktu marah dan jangan marah pada waktu yang tidak untuk marah. Yang ketiga, tentu kita harus hidup dalam kesabaran. Sabar dan mendengarkan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk hidup sebagai manusia-manusia baru, mengenakan pakaian yang baru dari Tuhan kita dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kembali kami memiliki semangat yang baru. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, manusia-manusia baru. Bahwa manusia lama telah kami tanggalkan, telah kami tinggalkan. Kami hidup di dalam roh dan pikiran yang telah dibaharui oleh Tuhan. Di dalam pergaulan kehidupan kami, kami mau menunjukkan bahwa betapa hidup kami berbeda dari dunia ini. Berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau. Lewat perkataan kami, perbuatan tingkah laku kami. Kiranya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu, terang surgawi yang daripadamu, menerangi kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini, Tuhan saja yang menyertai kami. Berkati pekerjaan, berkati setiap rencana kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Jauhkan segala godaan, mara bahaya, agar kami Tuhan tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Agar itulah ibadah kami yang sejati, hidup jujur, hidup tulus, dan hidup taat di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan selamat berkarya. Kiranya hidup kita menjadi sukacita. Horas.